Cerita Mam Enjo jalan-jalan. Waduh, seneng banget nih Desi bisa ajakin Mams untuk datang ke refill station. Kita sekarang ada di Saruga. Ini letaknya ada di Bintaro, sektor 1, Tangerang Selatan. Mungkin untuk Mams yang tinggal di Bintaro dan sekitarnya udah pernah kesini, tapi aku belum, Mams. Jadi hari ini kita akan lihat di dalam itu ada apa aja. Terus yang jelas aku pengen cobain untuk isi ulang produk yang dijual di dalam. Yuk kita masuk. Penasaran sekali sama Saruga. Dari luar tempatnya seperti kafe, Mams. Tapi begitu masuk ke dalam, kita langsung lihat barang-barang yang ada di display dan semua produk di sini adalah produk yang ramah lingkungan. Bergeser sedikit ke arah dalam, banyak jajaran toples yang berisi bumbu kering untuk masak, produk olahan seperti pasta mentah, biskuit, hingga beras dan minyak. Nama Saruga diambil dari bahasa Sanskerta suku Dayak yang artinya surga. Alam adalah surga kita di sini. Saruga sendiri diharapkan menjadi surga bagi siapapun yang datang ke gerai ini. Unik ya konsep gerainya, jadi pengen tahu lebih banyak nih. Karena kalau lihat di sosial media aja kan nggak bisa ngobrol sama pemiliknya. Nah, beruntung sekali cerita Mam Enjo bisa ketemu langsung sama Ibu Desire. Kenalan yuk, Mams. Main ke Saruga, selain penasaran ada apa aja di sini, kalau aku penasaran banget nih, Mams, dengan siapa yang berada di balik Saruga. Nah, aku ingin memperkenalkan kepada Mams semua, Mbak Desi. Halo. Mbak Desi ini adalah co-founder dari Saruga. Mungkin co-owner sih. Oh, co-owner. Oh, oke. Nah, co-owner berarti lebih dari satu? Iya, kita berdua. Oke. Ada satu lagi namanya Mas Zaki. Mas Zaki. Mas Zaki tidak masuk dalam frame karena bukan Mams. Iya. Jadi kita berdua aja. Berdua. Nah, ini menarik banget kan karena untuk konsep seperti ini kayaknya aku sih baru lihat Saruga ya. Bisa diceritain kenapa bisa punya ide membuat Saruga? Oke. Makasih ya Mbak Desi, kita sama-sama namanya Desi ya. Iya, jadi sebetulnya nggak cuman satu sih kalau Mbak lihat kalau kata KLHK sih ada sekitar 74 sebenarnya bulk store gitu ya. Cuma memang kita katanya sih salah satu yang pertama. Pionirnya gitu, ya. Katanya gitu ya. Jadi tahun 2018 lah. Kita tadi pertanyaannya konsepnya ya, kenapa kita buat ini. Jadi mungkin sama sih kayak banyak moms gitu ya. Kita itu ngelihat bahwa kayaknya kita bisa melakukan sesuatu deh, gitu ya. Untuk bumi apa yang kita lakukan dari mulai yang kecil dulu deh, yaitu semua ibu-ibu pasti kan butuh bumbu dapur. Gitu. Dan kalau kita misalnya pergi ke supermarket konvensional, itu kan pasti ya kita udah beli, ya given mau butuhnya cuman 5 gram, ya tetap harus belinya sesuai dengan yang ada di plastik itu. Kemudian kita lihat ini plastiknya dikemanain ya. Kadang juga kalau aku nggak terlalu sering masak tuh suka expired gitu kan. Jadi akhirnya buatlah konsep dimulai dari awalnya nih yang ada di sini-sini semua nih. Bahwa isi dapur ya. Isi dapur gitu kan, untuk karena kan yang dibutuhkan sama ibu-ibu lama-lama tadinya cuman garam, cuman gula, lama-lama ada permintaan dari customer untuk nambah-nambah, akhirnya ada segini gitu. Jadi kita awalnya mulanya kita mau melakukan sesuatu untuk lingkungan sih gitu, dan sesuatu yang related sama kita as a mom gitu kan, ya udah itu. Jadi seperti itu sih. Nah, kalau tadi dibilang bulk store tuh sebenarnya ada beberapa, nggak hanya Saruga aja, tapi kelihatan di sini Saruga itu punya refill machine, yes. Dan ini adalah satu keunikan yang hanya dimiliki oleh Saruga. Bisa dibilang kayak gitu? Mudah-mudahan gitu. Saat ini emang begitu. Saat ini ya. Ya, karena ada juga tempat lain sekarang udah banyak tuh. Karena kan memang kalau kita lihat kebutuhan untuk yang refill itu kebutuhan sehari-hari ya, home care gitu ya kan, orang butuh. Jadi sekarang ada juga beberapa company yang bukan bulk store, tapi dia khusus untuk ya refillnya gitu kan. Nah, kalau kita di Saruga itu memang setelah kita buat ini bulk store, terus udah gitu ada FMCG yang tertarik gitu ya untuk menaruh dispensing machine-nya, kita nyebutnya. Kemudian kita, Mas Zaki, teman saya itu bilang bahwa kayaknya kita bisa dibuat sendiri. Jadi akhirnya kita yang buat, kita ajukan ke Unilever, lolos labnya Unilever. Jadi sekarang kalau bisa dikatakan Saruga itu punya
refill station, punya dispensing machine. Yang menarik setelah itu kan sama lah kayak Mom and Joe, tadinya spa terus meningkat kemana-mana. Kita berpikir bahwa kita nggak bisa sendiri nih untuk lingkungan. Jadi kita bilang bahwa beyond a store, it's a movement. Jadi kita mau ini jadi suatu gerakan. Jadi kita bisa katakan di sini ada 3 pilar. Yang pertama store-nya sendiri, gitu kan. Yang kedua itu solutionnya itu refill, karena ya orang belanja langsung di-cut, nggak ada plastiknya, gitu ya, nggak ada sachet-nya, gitu. Di solution itu kita juga punya drop box untuk orang, jadi datang ke sini selain dia belanja biasanya naruh plastik atau kertasnya di sini, kita juga ada untuk minyak jelantah, orang bisa taruh di sini. Yang ketiga kita punya community service, jadi sebelum pandemi sih suka anak sekolah datang ke sini untuk melihat, atau kita juga kayak ngadain seminar barengan ya, barengan sama orang untuk seperti itu. Jadi itu sih, jadi ada 3 pilar, store, solution, sama community service. Seperti itu. Ini kayaknya memang sudah sangat mulia tujuannya seperti itu ya. Dan ini sangat membantu sih sebenarnya. Kalau yang tadi Mbak Desi bilang, kalau kita mau beli bumbu, aku juga jarang masak, tapi kan jadi nggak kepake. Dan di sini kita bisa beli secukupnya yang kita perlu ya kan, dan jadinya nggak mubazir. Betul. Nah kalau sekarang mungkin sudah berjalan dan pandemi tetap bertahan ya, di sini tetap bisa survive. Apa nih kedepannya, mungkin ada rencana atau visinya seperti apa untuk Saruga? Ya, kita itu pertama ketika lagi pandemi, alhamdulillah karena kita dianggap adalah toko kelontong, jadi kita still can open, gitu ya, tetap bisa buka, gitu. Walaupun memang orang-orang yang datangnya juga nggak sebanyak di awal, gitu ya. Nah sekarang ini kan kayaknya kita sudah berdamai dengan pandemi, buktinya kita udah nggak pakai masker gitu karena masih ngobrol. Tapi yang pasti kita emang pingin, yang kita lihat adalah masyarakat tuh sering nanya, orang tuh datang dari jauh-jauh untuk nyoba si dispensing machine-nya. Jadi kayaknya doain mudah-mudahan di tahun ini kita mau punya titik-titik khusus untuk dispensing machine, gitu. Supaya ya masyarakat nggak usah jauh-jauh datang sini, karena lagi-lagi kalau orang datang ke sini naik kendaraan bermotor, ya berarti kan ada emisinya juga, gitu ya. Jadi ingin kita ngedeketin mereka supaya kita nggak mereka nggak usah jalan-jalan, nggak usah jauh-jauh datang ke sini. Ada rencana mau buka Saruga di kota lain, cabangnya mungkin? Amin. Tapi yang pasti kita memang lagi mau fokus, karena kita ngelihat bahwa yang orang-orang sangat cari itu yang refill station. Jadi mungkin di tahap tahun ini rencananya pingin ada di beberapa titik khusus untuk refill stationnya. Iya, karena kan banyak yang pengen main tapi ini di Bintaro, Tangsel. Nah, mungkin pemirsa atau moms yang ada di sana di kota lain, nantikan ya cabang Saruga di kota Anda. Sukses selalu Mbak Desi dan juga Saruga. Salam buat Mas Zaki, salam kenal buat Mas Zaki ya. Setelah ngobrol sama Ibu Desi, pasti pikiran kita juga bisa berubah, Mams. Kita adalah seorang mama yang juga merupakan agen perubahan. Berbelanja tetap bisa dengan cara ramah lingkungan sekaligus menjaga kelestarian alam. Nah, Mams, ini banyak botol kosong. Nah, mungkin Mbak Desi bisa jelasin ini ya, botol-botol apa? Ya, jadi kalau kita lihat kan ini ada dispensing machine. Kadang kalau orang baru datang, baru pertama kali kesini tuh nggak tahu bahwa harus pakai botol ya. Kita udah siapin. Tapi mudah-mudahan yang berikutnya mereka udah nggak bawa. Tapi kita nyiapin kalau orang mau beli. Oke, starter pack. Ya, betul. Ya, kalau datang ke sini terus ada juga yang nggak rencana beli tapi jadinya beli gitu kan. Nggak rencana beli, jadinya nggak bawa. Ternyata pengen beli-beli. Nah, ini udah disiapin gitu. Buat moms yang baru pertama kali mengunjungi bulk store seperti Saruga ini, jangan malu bertanya ya. Kayak aku nih, pengalaman pertama kayaknya takut salah ambil, takut salah langkah. Untung ada Mbak Deli yang bisa kutanya. Nah, kalau ini alat perangnya Mbak Deli nih. Hai Mbak Deli. Mbak Deli itu yang standby di sini untuk menemani kita-kita yang mau belanja. Ini kan kalau yang datang ke sini kadang-kadang ada yang baru pertama kali, ada yang nggak bawa plastik sendiri, kemasan sendiri. Biasanya Mbak Deli kasih tahu gimana tuh ke mereka? Kalau mereka kalau nggak bawa pun kan sendiri nyediain, ada kontainer, ada jar yang ukuran 250 dan 250 sama 1 liter. Kalau untuk yang botol kan pun ada yang kantong paper bag, ada yang itu sama yang besar. Ini ada 2 jenis ya, jadi ada yang kecil ada yang besar.
Oke. Nah terus untuk misalnya nih aku mau beli garam, tapi mau berapa gram gitu ya ditanyanya? Iya. Terus ditimbang? Timbang di tempat wadah kosongnya, nanti baru bisa langsung diisi Kak. Oh oke. Di sini akan kita timbang lagi buat tahu harganya berapa nih. Oh udah ada harganya di situ tertera? Udah. Oke, ini timbangannya timbangan kue. Ah? Masih manual. Masih manual. Ini untuk timbangan kue biasanya ya? Atau timbangan emas? Oke. Terus di sini juga banyak sekali produk-produk yang ramah lingkungan pastinya. Ini kalau untuk semprot menyemprot itu kayaknya aku banget gitu ya. Wewangian, aroma-aroma. Cuman ini aku mau lihat ada sabun yang lucu. Wanginya sih lumayan enak. Ini sabun apa nih Mbak? Sebenarnya di latah. Sabun minyak jelantah. Buat mandi? Dia bukan buat main, dia buat cuci baju, cuci sepatu, cuci tas. Oh. Buat ngepel juga bisa. Buat ngepel? Iya. Gak licin ya? Aku belum pernah coba sih. Kayaknya mesti cobain. Tapi di sini bisa drop minyak jelantah juga? Oh, oke. Gimana tuh caranya? Kalau misalnya ada mama-mama yang biasanya minyak jelantah tuh kan nggak bisa langsung dibuang. Mendingan taruh di sini aja. Caranya gimana nih? Itu langsung ditaruh di sini aja sih Kak. Nanti kalau itu langsung buang botolnya, kita taruh di dropbox. Oh gitu. Jadi dari rumah taruh sini, serahkan ke Mbak Deli, terus kita belanja gitu ya. Oke, makasih ya Mbak Deli. Aku mau lihat-lihat nanti, tolong dibantu. Aku mau ini deh, oregano. Seberapa? Segram ya belinya ya? Ini kebutuhan sih. Butuh dikit aja. Mungkin 3 sendok. Pakai apa sih ukurannya yang mana? Ini? Ini katanya mau ngisi sendiri atau saya? Oh gitu. Gue mau isi sendiri. Pakai sendok yang mana? Aku mau beli daun oregano. Terus ditawarin mau ngambil sendiri atau mau diambilin. Ambil sendiri dong, biar bisa ngerasain ya kan. Ini satu pengalaman yang tidak akan terjadi kalau kita belanjanya di toko-toko yang seperti biasanya. Cukup lah, aku jarang masak soalnya. Terus ditimbang ya? 6 gram. Kelebihan. Mau belinya kayaknya nggak sampai 6 gram. Udah segini aja deh. Sendiri. Ya, cukup. Datang ke Saruga pasti belum sah nih kalau belum ngerasain belanja pakai si refill station. Oke, yuk kita cobain. Aku tanya dulu nih sama Mbak Deli, minta bantuan? Aku mau beli yang Sunlight. Nah, ini aku mau minta bantuin Mbak Deli ya, karena belum pernah ngisi di refill station dan karena aku nggak bawa botol, jadi aku beli botolnya di sini. Tuh, ini ukuran berapa Mbak? 200 ml. 200 mili. Oke, caranya gimana nih? Tinggal pencet ini. Aku deg-degan ya. Gini, harus sampai masuk? Iya. Gini, terus pencet. Iya. Dia emang kayak berisik. Kasih tahu dong. Aku terkejut lagi ya. Sini teh. Oke. Soalnya kalau lihat di Instagram nggak kaget begini. Oke. Terus habis ini ditimbang. Berbagai cara moms untuk me time, salah satunya jalan-jalan ke tempat seperti ini nih. Kalau dibilang moms tuh seneng banget sih belanja, ya nggak apa-apa karena memang kita butuh. Apalagi kalau tempatnya memang menjual barang-barang yang kita perlukan. Mudah-mudahan tayangan kali ini bisa mengedukasi dan juga menginspirasi moms supaya bisa belanja dengan lebih bijak lagi, terutama untuk memikirkan keselamatan dan keamanan lingkungan. Cerita Maminjo sampai di sini, Desi Novianti pamit. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Salam dari Saruga.